Pak Bimo? Loh, Mbak Davina? Pak Bimo apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Davina, apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Gak nyangka, setelah 8 tahun, ketemu lagi sama Mbak Davina. Dulu, saya sering ngobrol sama Mbak Davina. Dan pacarnya yang bernama Rian itu. Kamu belum makan dari kapan? Kemarin. Bohong itu mah. Pak Bimo? Loh, Mbak Davina di sini juga? Iya, Pak Bimo lagi di sekitaran sini sama Papa. Iya, Mbak. Bapak lagi meeting di gedung Metro City. Jadi saya lagi cari makan di sekitaran sini. Oh alah. Ya udah sini Pak, duduk bareng sama kita. Ya udah, iya sini aja. Saya di sana aja, Mbak. Takut ganggu. Enggak. Ini Pak, somainya enak banget Pak. Mau ya? Ya udah kalau gitu. Ya udah sini duduk. Mas, Ya, minta somai satu lagi, komplit ya? ya Mas, tunggu sebentar ya. Ya, makasih. Makasih ya, Mas. Sayang, kamu tahu nggak? Aku mulai minggu depan magang di Kusuma Food. Di bagian serius? IT. Serius? Ih, kok baru bilang sih? Beneran? Beneran. Tapi kamu kerjanya harus bener loh, kalau nggak nanti kamu dimarahin Papa. Itu mah tenang aja sayang. Aku ya, sebagai calon mantu papamu, aku pasti kerjanya bener, teliti, tekun, gitu. Jadi papamu bisa percaya sama aku. Ya, we'll see about that. Kamu keren. Nih, makan. Pak Bimo, makan duluan aja Pak, punya saya. Ini belum saya sentuh. Enggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa dong. Kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Jadi kamu aku suapin ya? Boleh. Mas Rian itu orangnya baik, ceria, sopan, dan peduli sama orang lain. Pak Bimo, Mas Rian? udah makan siang Pak? Belum sih, Mas. Pas banget Pak. Maaf, ini Pak buat makan siang. Kebetulan tadi saya beli 2, 1 bisa buat Bapak. Serius, Mas? Serius Pak? Wah, Perut tahu lumayan. makasih ya, Mas. Sama-sama. Lanjut ya Pak? Ya, silakan, Mas. Tapi aneh, setelah kejadian di gudang itu, saya nggak pernah ketemu Mas Rian lagi. Langsung masuk aja, Mas. Bapak sudah nunggu di dalam. Ya Pak, makasih ya. Saya masuk dulu. Iya, Mas. Waktu itu, saya sempat tanya ke Pak Nopan dan juga ke Bu Mayang. Tapi mereka juga nggak tahu Mas Rian di kemana. Bu, maaf. Kok saya merasa aneh ya, Bu? Sejak ketemu Bapak di gudang waktu itu, saya udah nggak pernah lihat Mas Rian lagi. Dia juga udah nggak pernah masuk ke kantor. Datang ke kampus juga udah nggak pernah, kata Mbak Davina. Bahkan ibunya Mas Rian sampai nyari-nyari ke kantor loh, Bu. Iya ya. Saya nggak perhatiin itu, Pak Bimo. Tapi Mas Rian nggak ada masalah kan, Bu, sama Bapak? Enggak. Rian sama Bapak baik-baik aja. Terakhir ketemu mereka membahas soal pekerjaan. Mungkin Rian yang lagi ada masalah dengan keluarganya, Pak Bimo. Mudah-mudahan Mas Rian baik-baik aja ya, Bu. Saya khawatir. Soalnya Mas Rian orangnya baik, Bu. Iya. Lalu, gak lama setelah itu, saya berhenti bekerja. Karena Kusuma Food mengalami krisis keuangan. Maaf ya Pak Bimo, kami terpaksa melakukan ini karena kondisi keuangan perusahaan yang lagi tidak baik. Jadi kami terpaksa melakukan pengurangan karyawan, termasuk supir kantor. Tapi ini Pak, saya dan Pak Novan sudah menyiapkan pesangon untuk Bapak. 20 bulan gaji. Semoga dengan pesangon ini bisa jadi pegangan untuk Bapak sampai Bapak mendapatkan pekerjaan lagi. Ya. Padahal saya sudah betah kerja di sini, Bu. Gaji saya diturunin juga nggak apa-apa. Asal jangan pecat saya, Bu.
Apa nggak bisa dipertimbangkan lagi, Bu? Maaf Pak Bimo, maaf sekali lagi. Tapi keputusan udah dibuat dan saya di sini ditugaskan untuk menyampaikan ke Bapak. Baik, Bu. Kalau memang itu sudah keputusannya. Tapi kalau nantinya keuangan Kusumapur sudah lebih baik dan Bapak Ibu masih butuh jasa saya, tolong hubungi saya lagi ya, Bu. Pasti Pak. Kalau gitu, saya pamit ya, Bu. Baik, hati-hati ya Pak. Mari, Bu. Mari. Sejak saat itu, saya juga nggak pernah ketemu Mbak Davina lagi. Gak nyangka hari ini bisa ketemu. Kabar Mas Rian gimana ya? Apa Mbak Davina ketemu lagi sama Mas Rian? Iya, Pak. Kemana aja sih kamu? Sejam lagi saya nyampe sana, Pak. Kemarin kan saya sudah izin sama Bapak. Habis ngantar klien dari Surabaya, saya mampir dulu sebentar ke makam tetangga saya, Pak. Soalnya rumah klien itu ternyata dekat banget sama makam tetangga saya, Pak. Jadi nggak usah bolak-balik, Pak. Ya tapi kamu lama banget. Ada mau sewa mobil nih jam 4 sore. Iya, Pak. Sebelum jam itu saya sudah sampai kok, Pak. Jangan lupa diisi bensinnya, jangan pakai-pakai aja, ya. Baik, Pak. Jadi bos kok nggak ada pengertiannya sama sekali. Lama banget sih kamu. Mana sini kuncinya? Mana? Ini, Pak. Besok-besok nggak ada lagi bawa mobil lu kemana-mana. Habis antar tamu langsung balik ke rental. Paham? Baik, Pak. Sekarang kamu nyuci mobilnya sampai bersih. Saya izin makan dulu sebentar, Pak. Nyuci mobil dulu, baru makan. Bantu aja kamu. Cuci. Baik, Pak. Pak, Adit lapar, Pak. Loh, emangnya Adit belum makan? Belum, Pak. Mau makan sama apa, Pak? Beras habis, gas habis. Dapur udah nggak ada apa-apa yang buat dimakan, Pak. Adit, sayang. Kamu masuk dulu ya. Iya, Pak. Coba kamu ngutang lagi di warung. Bilang aja. Nanti kalau aku udah gajian, pasti aku langsung bayar. Utang kita udah numpuk di warung, Pak. Sampai yang punya warungnya udah ngomong sama aku. Kalau aku udah nggak boleh ngutang lagi. Lagian si bos kamu keterlaluan banget. Gaji kamu 5 juta, mau dipotong jadi 3 juta. Mana udah masuk cicilan bulan ketiga gaji kamu dipotong. Ya mau gimana lagi, Bu? Gaji Bapak dipotong ke Haidar. Karena Bapak nggak sengaja bikin mobil rental nabrak. Cuma 6 bulan kok, Bu. Pak, 3 bulan aja kita udah gak punya apa-apa. Gimana sampai 6 bulan? Coba deh, Bapak malam ini temuin Pak Haidar. Bapak pinjam duit sama dia. Kasihan, Pak, anak kita kelaparan. Aman. Seharusnya jam segini udah gak ada siapa-siapa. Lumayan. Minggu ini banyak yang sewa mobil. Besok Senin, aku mau beli emas lagi. Biar tambah banyak emasnya.
Ini nih hemat pangkal kaya. Tambah banyak emasnya. Buat tabungan hari tua. Siapa itu?